Shalom, jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Selamat tahun baru 2025. Bagaimana kita menyambut tahun baru? Ternyata setiap orang mempunyai sikap yang berbeda ketika memasuki tahun baru. Bagi sebagian orang, setiap memasuki tahun baru menjadi momen yang berharga. Tetapi bagi lainnya merupakan hal yang biasa saja. Hari kemarin, hari esok, sama saja. Ada yang merayakan tahun baru sebagai akhir dari satu bab hidup dan bersiap-siap menyongsong bab baru yang penuh harapan. Bagi yang lainnya, merasa tidak ada bedanya mau bab baru atau bab lama, tahun baru atau tahun lama. Ada yang menyambut tahun baru sebagai kesempatan untuk membangkitkan semangat baru dan memandang masa depan dengan optimisme. Tapi ada juga yang menyambut dengan kurang semangat dan pesimis. Apapun respon yang dimiliki setiap orang dalam menyambut tahun baru, positif atau negatif, kehidupan ini terus berjalan. Kita tidak bisa menolak datangnya tahun yang baru. Kehidupan terus berlanjut dan harus mengayunkan langkah kita untuk menjalani hari-hari selanjutnya. Memang, respon yang berbeda dalam menyambut datangnya tahun baru akan mengakibatkan sikap yang berbeda. Setiap tahun baru ada kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita memperbaiki atau mengoreksi diri dengan harapan menjadi lebih baik dari masa lalu. Tidak hanya hubungan keluarga yang lebih baik, pekerjaan, usaha, dan pelayanan yang lebih baik, terlebih lagi kualitas hidup dan perilaku kita. Oleh karena itu, kita harus memasuki tahun baru dengan suatu kepastian. Jangan ragu, jangan bimbang, takut, dan sebagainya. Mungkin tahun lalu kita mengalami kegagalan dalam usaha, pekerjaan, keluarga, dan kegagalan dalam membina hubungan dengan Tuhan. Tetapi kita harus tetap melangkah dengan pasti. Banyak orang termasuk anak-anak Tuhan merasa sudah begini-begini saja, tidak bisa lebih maju. Karena saya tidak punya modal yang cukup besar, dan tidak punya pendidikan yang cukup tinggi, tidak punya kenalan orang-orang besar. Memang kita tidak diajarkan untuk mengandalkan kehidupan kita dengan hal-hal seperti tersebut. Tetapi terlebih lagi sebagai anak-anak Allah, kita telah dianugerahkan 3 hal besar dalam hidup setiap orang percaya, sebagaimana ditulis dalam 1 Korintus 13 ayat 13, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Banyak orang memang optimis memasuki tahun baru karena merasa memiliki pengetahuan yang tinggi, memiliki kemampuan yang handal, memiliki gelar yang banyak. Kita tidak perlu berkecil hati kalau kita tidak mempunyai hal tersebut di atas, asal kita mempunyai iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih adalah pondasi kehidupan rohani kita. Ketiganya harus saling mengisi dan saling melengkapi. Ketiganya harus terus kita pegang bersama-sama. Iman harus terus kita pelihara kemurniannya. Pengharapan harus terus kita perkuat. Kasih harus terus kita praktekkan. Meskipun pengetahuan kita mungkin sangat minim, tapi dengan ketiga hal tersebut kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Kita masih dapat disebut sebagai umat Allah, walaupun prestasi kehidupan kita biasa-biasa saja. Kita tidak melakukan perbuatan yang spektakuler, yang menggoncangkan dunia. Tapi kita tidak bisa lagi disebut umat Allah kalau di dalam kehidupan kita sudah tidak memiliki lagi iman, pengharapan, dan kasih. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, inilah pesan firman untuk memasuki tahun 2025 dengan iman, pengharapan, dan kasih. Kita dapat memasuki tahun baru ini dengan suatu kepastian untuk meraih cita-cita dan kerinduan hidup kita, untuk mengalami mukjizatnya, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terluka dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan kekurangan diberikan kelimpahan.
untuk tetap berdiri teguh menghadapi badai kehidupan, untuk tetap bersukacita di tengah kesesakan. Salam sehat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka!